Mengapa pasal yang dikenakan adalah pasal mengenai pemerasan, bukan suap. Silakan Aulia. Baik Bunga dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, di mana tadi sore pukul 16 waktu Indonesia Barat telah dilakukan press conference dari pihak KPK yang menguak kasus dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan seperti diketahui, kasus ini menyeret Wakil Menteri Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa dengan Noel. Dan Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan pada Rabu 20 Agustus malam kemarin. Dan pada operasi OTT ini, KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan beberapa di antaranya adalah uang tunai sebesar 170 juta rupiah dan 2.201 US dollar, sehingga barang bukti berupa uang ini berjumlah sebanyak 196 juta rupiah. Dan selain itu ada 15 mobil dan juga 7 motor yang diduga berkaitan dengan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi K3 ini. Dan Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan tadi sore juga telah ditampilkan kepada publik mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan yang diborgol bersama 10 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan berdasarkan press conference tadi sore oleh KPK, Setio Budianto, Ketua KPK, menjelaskan bahwa dalam operasi tangkap tangan ini, Kementerian Ketenagakerjaan terungkap bahwa adanya praktik pungutan liar dan surprisingly praktik ini telah terjalin atau terjadi sejak tahun 2019. Dan dari awalnya tarif resmi sertifikasi dari K3 ini sendiri yaitu sebesar 275.000. Namun dalam praktiknya sendiri para pekerja atau buruh justru dipaksa untuk membayar hingga 6 juta rupiah. Dan modus pemerasan ini dilakukan tentunya dengan cara memperlambat, mempersulit, bahkan tidak memproses sama sekali untuk sertifikasi K3 ini, dan jika tidak membayar sebesar uang yang sejak 2019, uang DP rumah, lalu ada juga untuk pembelian kendaraan mewah hingga untuk hiburan. Dan dari konstruksi perkara, KPK memperkirakan total aliran dana yang masuk dan diterima oleh para tersangka mencapai 81 miliar rupiah. Dan dari jumlah tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sendiri tercatat menerima aliran dana sebesar 3 miliar pada Desember 2024. Dan untuk memperdalam penyidikan ini, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi termasuk ruangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Ditjen. Dan untuk berdasarkan hasil preskon tadi sore oleh KPK telah ditetapkan ada 11 tersangka yang juga ditetapkan. Mereka adalah IBN, Koordinator Bidang Kelembagaan K3 periode 2002 hingga 2025. Ada IHH, Koordinator Bidang Pengujian K3 sejak 2022. Lalu ada SB, Subkoordinator Bina K3 periode 2020 hingga 2025. AK, Subkoordinator Kemitraan Kesehatan Kerja. FRZ, Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025, HS, Direktur Bina Kelembagaan 2021 hingga 2025, SKP selaku Subkoordinator, SUP selaku Koordinator, serta 2 pihak swasta yaitu TEN dari PT KEM Indonesia dan EMMM dari perusahaan jasa PT KEM Indonesia.